Kali ini saya akan membagikan cara membuat denah rumah ukuran 9 kali 13 dengan bentuk letter L di AutoCAD. Kita buka aplikasi AutoCAD-nya. Seperti biasa, yang pertama kali tentu kita membuat dan mengatur layer terlebih dahulu, yaitu ketik LA pada keyboard lalu tekan Enter. Nah, di sini saya sudah mempunyai layer, sudah saya buat layer. Jadi saya di sini tidak menampakkan lagi cara membuat layernya agar durasi video ini tidak terlalu panjang. Untuk melihat cara membuat layer, Anda bisa melihat di tutorial saya sebelumnya di video ini cara mengatur settingan AutoCAD untuk menggambar denah rumah. Oke, ini kita tutup kotak layer. Langsung saja kita buat garis as. Di sini kita klik dan pilih layer garis as ini. Sesudah itu tekan perintah REC pada keyboard lalu tekan Enter. Klik di sembarang tempat, misal di sini, lalu tarik ke sembarang arah, misal seperti ini, lalu masukkan ukuran 900, lalu tekan koma, masukkan lagi ukuran 1300, lalu tekan Enter. Nah, di sini saya menggunakan skala 1:100, makanya saya uh, memasukkan angka untuk lebarnya 900 yang artinya 9 meter dan panjangnya 1300 yang artinya 13 meter. Oke, kalau sudah seperti ini, lalu ini kita klik, lalu tekan X pada keyboard untuk memisahkan garis. Oke, garis sudah terpisah, sudah seperti ini. Setelah itu, eh, kita buat offset atau untuk menggandakan garis. Tekan perintah O pada keyboard, lalu tekan Enter. Masukkan angka 300, lalu tekan Enter. Kita klik di sini, arahkan ke samping sini, klik di sini. Setelah itu tekan lagi Enter pada keyboard, lalu tekan lagi Enter. Masukkan angka 100 di sini, lalu tekan Enter. Klik di sini, arahkan kemari, lalu klik lagi di sini, arahkan kemari, klik lagi di sini, lalu arahkan dan klik di sini. Klik lagi di sini, arahkan kemari dan klik lagi. Lalu klik lagi di sini, arahkan kemari dan klik lagi. Sesudah itu, tekan Enter pada keyboard. Lalu, tekan lagi Enter pada keyboard. Masukkan ukuran 150, lalu tekan Enter. Kita klik di sini, lalu arahkan ke bawah, klik lagi. Lalu klik lagi di sini, arahkan ke bawah, klik lagi. Setelah itu, klik lagi di sini, arahkan ke bawah, klik lagi. Setelah itu, tekan lagi Enter pada keyboard. Lalu tekan lagi Enter. Masukkan ukuran 200, lalu tekan Enter. Kita klik di sini, arahkan ke bawah, klik di sini. Setelah itu, tekan lagi Enter pada keyboard, lalu tekan Enter lagi. Masukkan ukuran 100 seperti ini, lalu tekan Enter. Lalu kita klik di garis ini, arahkan ke bagian bawah, lalu klik lagi garis ini, arahkan ke bagian bawah, lalu klik lagi. Setelah itu, setelah itu tekan Enter, lalu tekan Enter lagi. Masukkan angka 250, lalu tekan Enter lagi. Kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah, seperti ini, klik. Setelah itu, eh, tekan lagi Enter pada keyboard, lalu tekan Enter lagi, masukkan ukuran 50, lalu tekan Enter, lalu klik di sini, arahkan ke bagian bawah dan klik. Oke, setelah itu tekan Enter. Eh, Setelah itu kita cek untuk garis ini apakah ukurannya 150, tekan DIM untuk mengecek
ukuran garis, tekan enter, klik di sini. Oke, ini sudah 150. Jadi di sini kita sudah selesai membuat offset garis as. Setelah itu kita akan memotong garis as yang tidak kita pakai ini untuk membentuk sebuah ruangan. Tekan perintah TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali seperti ini. Setelah itu kita potong garis yang tidak kita pakai, tinggal diklik saja, klik di sini. Setelah itu eh, klik lagi di sini, klik ini dan klik ini, lalu klik juga ini, klik ini, klik ini. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu ini juga kita klik, lalu klik ini lagi. Setelah itu nah, ini kita klik, lalu ini. Setelah itu ini kita klik semua seperti ini. Nah, ini sepertinya ada yang salah sewaktu saya klik. Saya tekan escape lalu tekan Ctrl Z. Nah, tadi ada kesalahan, kita klik ulang, tekan TR pada keyboard lalu tekan enter 2 kali. Klik di sini. Setelah itu klik di sini. Lalu ini juga kita klik. Oke, ini tinggal diklik saja sesuai yang saya lakukan seperti ini. Ini kita klik, lalu ini juga kita klik. Setelah itu ini kita klik juga untuk memotong garisnya. Lalu setelah itu ini juga kita klik, kita potong garisnya. Setelah itu ini kita klik. Ini dahulu. Ini kita klik di sini.
Oke, sudah seperti ini. Sesudah itu kita klik juga yang ini. Lalu ini juga kita klik dan ini juga kita klik. Oke, selanjutnya ini kita klik juga. Nah, ruangan sudah seperti ini. Eh, ini sepertinya sudah selesai. Ini adalah teras depan. Ini ruang tamu, kamar tidur satu, ruang keluarga. Lalu ini ada kamar tidur yang kedua. Ini ada teras samping. Ini ada musola. Di sini ada dapur, tempat cuci, kamar mandi, dan kamar tidur yang ketiga. Nah, di sini satu lagi kita klik juga, klik di sini. Oke, dan nah rumah sudah seperti ini. Setelah itu, setelah selesai memotong semua garis, tekan Enter untuk menonaktifkan perintah TR atau trim. Setelah itu, kita akan membuat kolom. eh, Pilih layer kolom. Ini lalu tekan perintah REC untuk membuat kolom, lalu tekan Enter. Klik di sini, masukkan angka 15,15. Lalu tekan Enter. Nah, ini kolomnya. Lalu di sini kita copy, pastikan kita mengambil titik acuannya di bagian tengah ini agar terlihat acuan bagian tengah. Tekan perintah OS, lalu Enter. Muncul kotak drafting setting. Pilih tab Object Snap. Pastikan di sini sudah tercentang semua. Kalau belum tercentang semua, silahkan centang semua dulu. Kalau sudah, oke. Setelah itu, ini kita pindahkan, tekan perintah M pada keyboard, lalu tekan Enter. Klik di sini, lalu Enter. Nah, lihat ini ada acuan tengahnya, yaitu ini, Geometric Center, karena OSNAP-nya sudah aktif. Lalu kita klik di acuan tengahnya ini, kita taruh di sini, di tempat ya, sudut garis as yang memerlukan kolom, klik di sini. Oke, sesudah itu kita bisa mengcopy ini untuk penempatan kolom di tempat lainnya. Klik ini, lalu tekan perintah CO, lalu tekan Enter. Klik di sini, lalu kita taruh kolom di sini. Selanjutnya kita taruh juga kolom di sini, di sini, lalu di sini, lalu di sini. Tinggal diklik saja. Setelah itu eh, di sini, lalu di sini, di sini, di sini. Oke, tinggal diklik saja di mana yang memerlukan penempatan kolom seperti yang saya lakukan ini. Setelah itu kita geser ke bawah. Ini lagi. Oke, ini kolom sudah kita tempatkan di semua bagian. Setelah itu tekan Enter. Nah, setelah kita membuat kolom, kita buat dinding lagi. Klik di sini, pilih layer dinding. Nah, di sini kita akan membuat dinding dan sekaligus teras.
tekan REC pada keyboard lalu tekan enter, klik di bagian kolom ini, di samping kolom ini, lalu arahkan ke sini, klik di sini, lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke bawah, klik di sini, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan kemari, klik di sini, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian bawah ini, kita klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan kemari dan klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian atas, klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian atas ini, kita klik di sini. Sudah itu klik tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini. Klik di sini. Sesudah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bawah, klik di sini. Lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping, klik di sini. Setelah itu klik di sini, tekan enter, lalu klik di sini, arahkan ke mari, klik di sini, lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke sini, klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah, klik di sini, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian bawah, klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bawah, klik ke sini. Setelah itu tekan enter lagi, klik ke sini, arahkan ke samping, klik di sini. Setelah itu tekan enter, klik di sini, arahkan ke samping, klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping seperti ini, klik di sini. Tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping dan klik di sini. Nah, ini sudah selesai semua kita buat eh, dinding dan terasnya. Setelah itu kita akan menempatkan pintu di denah. Ini pastikan berada di layar pintu dan jendela. Kita akan menempatkan pintu terlebih dahulu di denah ini. Nah, di sini eh, saya sudah mempunyai objek pintu ini. Ini saya pindahkan terlebih dahulu. Saya seleksi, tekan M, Enter. Saya dekatkan ke eh, denah ini. Saya klik di sini. Nah, ini sudah terbentuk dalam blok. Untuk cara membuatnya di sini tidak saya bahas lagi karena akan memakan waktu yang lama sehingga durasi video ini nantinya terlalu panjang. Jadi apabila Anda ingin melihat cara membuat pintu dan jendela yang sudah dalam format blok ini, Anda bisa melihat pada video saya sebelumnya yang ini tadi juga cara mengatur settingan AutoCAD untuk menggambar denah rumah. Silahkan lihat video saya yang ini. Oke, setelah itu ini kita tinggal menempatkan pintu. Nah, yang pertama kita akan menempatkan pintu di bagian depan. Ini dia, klik ini. Lalu tekan CO untuk mengcopy, lalu tekan enter, kita klik di sini. Lalu kita taruh di sini, klik di sini. Lalu tekan escape. Setelah itu kita akan menaruh pintu di kamar tidur 1, yaitu ini dia jenis pintunya. Klik ini, tekan CO untuk mengcopy, lalu enter. Kita klik di sini, arahkan ke bagian pintu ini, kita klik di sini, lalu kita tekan escape. Setelah itu kita akan menempatkan pintu di kamar yang kedua. Ini tipe pintunya, klik eh, untuk kamar kedua.
Ya, ini tipe pintunya klik ini, lalu CO untuk mengcopy, enter, klik di sini, arahkan ke sini. Ini dia, kita taruh di sini, lalu ini tekan. Oh, tidak perlu tekan escape dulu. Ini ada pintu yang sejenis, yaitu di bagian belakang. Ini kita taruh juga di sini, klik di sini, lalu baru kita tekan escape. Nah, ini sepertinya berhimpitan. Jadi ini bisa sedikit kita geser. Ini kita geser sedikit agar tidak berhimpitan dengan pintu. Tekan M, enter setelah menyeleksi objek yang ingin dipindahkan. Ini klik, pindahkan ke mari sedikit. Oke, kurang lebih sudah seperti ini. Nah, sesudah itu eh, kita akan menempatkan pintu di bagian kamar yang ketiga. Ini jenis pintunya. Tekan CO untuk mengcopy, enter, klik di sini, lalu tempatkan di sini, lalu escape. Setelah itu kita akan menempatkan pintu di bagian teras samping, klik di sini, ini jenis pintunya, lalu tekan CO, enter, klik di sini. Nah, pintunya di sini, klik di sini, lalu tekan escape. Setelah itu, ini juga ternyata ada pintu yang sejenis dengan teras samping, yaitu pintu kamar mandi. Kita klik ini di sini saja, lalu tekan CO untuk mengcopy, lalu tekan enter, klik di sini, taruh di sini, klik, lalu tekan escape. Oke, sepertinya ini pintu semua ruangan sudah kita taruh. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat ulang garis as yang ada di samping pintu untuk memudahkan dalam penempatan jendela. Kita ke layar garis as lagi. Nah, misal ini garis asnya, ini di sini poin poin tengahnya di sini. Jadi ini eh, akan kita buat ulang terlebih dahulu agar memudahkan dalam penempatan jendela. Tekan TR pada keyboard lalu tekan enter 2 kali. Klik di sini untuk memotong dan klik di sini. Klik di sini juga untuk memotong. Setelah itu di sini juga klik di mana yang di sini sepertinya tidak ada jendela. Jadi tidak perlu kita buat ulang. Saya tekan escape terlebih dahulu. Ini saya sambung lagi. Tekan perintah EX untuk menyambung garis. Tekan enter 2 kali. Klik di sini, maka garis sudah tersambung. Lalu tekan enter. Nah, ini juga kita sambung. Ini hapus terlebih dahulu. Tekan EX lagi, lalu tekan enter 2 kali. Klik di sini. Oke, lalu tekan enter. Di kamar 2 jendela nanti akan kita tempatkan di depan ini. Di kamar 1 akan kita tempatkan di depan ini. Lalu eh, selanjutnya yang akan kita tempatkan jendela di dekat pintu adalah di teras samping dan dapur. Jadi ini saja yang kita potong. Tekan TR pada keyboard lalu enter 2 kali. Yang di sini kita potong garis asnya terlebih dahulu, lalu yang di
dapur ini juga, klik juga, lalu tekan escape. Setelah itu kita sambung ulang, tekan L, enter, kita klik di sini, arahkan ke mari. Lalu tekan enter, pastikan layar berada di garis as. Begitu juga yang di sini tadi, tekan enter lagi, klik di sini, tarik, arahkan kemari, klik di sini, lalu tekan enter. Oke, bisa kita lihat ini sudah ada titik tengahnya yang membantu nanti dalam penempatan jendela. Ini. Tapi sepertinya di sini juga perlu ini garis midpointnya ada jendela di sini. Jadi kita perlu mengetahui. Oke, saya potong juga, tekan TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Klik sini, klik sini. Setelah itu eh, di sini juga ada jendela, kita klik, lalu tekan enter. Ini saya sambung dulu, tekan L pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini, klik di sini, lalu enter lagi. Klik di sini, klik di sini, enter, enter lagi. Klik di sini, kita klik di sini, lalu tekan enter. Oke, ini di sini sudah ada midpoint di tengah. Lalu di sini juga sudah ada. Nah, di sini perlu tekan L, enter. Kita sambung lagi di sini. Lalu tekan escape. Nah, sudah ada midpointnya. Setelah itu, eh, di sini juga sudah ada. Setelah itu, kita perlu di sini potong dulu, tekan TR, lalu enter 2 kali. Klik di sini, lalu tekan L, enter. Klik di sini untuk menyambung ulang garis, lalu escape. Oke, sesudah itu kalau di sini sudah ada midpointnya, jadi tidak perlu lagi di sini kita sambung lagi L, enter. Klik di sini, klik di sini, lalu escape, lalu tekan enter lagi. Klik di sini, klik di sini, lalu enter. Oke, selanjutnya kita akan menempatkan jendela. Yang pertama kita tempatkan jendela di bagian depan. Sama juga untuk membuat jendela, ini tidak saya bahas lagi, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Ini kita seleksi lalu tekan CO, enter. Ini jendela di depan. Kita taruh di sini, pastikan di titik tengah midpointnya, klik sini. Lalu di sini lagi, klik di sini. Setelah itu tekan escape. Lalu ada jendela di kamar 1 dengan tipe jendela seperti ini. Tekan perintah CO, enter untuk mengcopy. Klik di midpointnya ini. Lalu kita taruh di sini. Di sini di tengahnya. Lalu selanjutnya di sini ada jendela yang sejenis, yaitu di bagian ini kita tempatkan juga jendela ini, klik di sini. Lalu tekan escape. Oke. Sesudah itu
Ada juga jendela yang sama tadi, yang seperti ini kita copy lagi, CO, enter, klik di sini, kita tempatkan di sini, klik di sini, lalu escape. Setelah itu, di sini ada jendela kamar mandi, kita gunakan jendela yang ini, kita seleksi, tekan CO, enter, kita taruh di bagian kamar mandi di sini, klik di sini, lalu tekan escape. Setelah itu kita akan menempatkan jendela yang tipe ini, tekan CO, enter, klik di sini, arahkan kemari, kita taruh ini di sini, klik di sini, lalu tekan escape. Setelah itu ini ada jendela yang tipe ini, kita klik di sini, lalu tekan CO untuk mengcopy, lalu tekan enter, kita klik di sini, arahkan kemari, kita taruh di sini di bagian tengahnya, klik di sini, lalu tekan escape. Oke, setelah itu ini jendela sudah selesai semua kita tempatkan. Selanjutnya kita akan memotong dinding di bagian pintu dan pemisah ruang, kecuali di pintu luar dan kamar mandi yang dipotong hanya dinding dalam saja karena untuk menandakan beda ketinggian lantai. Oke, kita potong dinding di bagian pintu ini. Oke, sepertinya ini ada salah penempatan. Pintu dan jendelanya seharusnya ini di teras ini, jadi saya klik ini, saya seleksi pintu dan jendelanya ini. Lalu ini saya tekan M, enter untuk memindahkan, saya klik di sini. Seharusnya di sini kita penempatan pintu dan jendelanya seperti ini, klik di sini. Oke, barulah setelah itu ini kita tekan perintah TR, enter 2 kali. Kita klik di sini untuk memotong garis dinding di pintu. Klik di sini, klik di sini. Sedangkan ini karena pintu bagian luar, ini yang garis luarnya tidak kita potong karena beda ketinggian antara bagian dalam dan luar. Begitu juga di kamar mandi. Oke, sesudah itu kita klik di sini, lalu klik di sini. Setelah itu klik di sini, klik di sini lagi. Sesudah itu ini pintu kamar mandi cukup kita potong garis dalam saja karena garis luarnya untuk menandakan beda ketinggian lantai. Ini juga sama untuk pintu belakang. Klik yang bagian dalamnya saja, yang luar kita biarkan. Ini pintu kamar 3, klik di sini, klik di sini. Oke, sepertinya ini sudah selesai semua untuk pintu, pemotongan dinding di bagian pintu. Setelah itu ada eh, dinding pemisah antar ruang yang harusnya terbuka, yaitu di sini ini terbuka, lalu kita klik di sini, lalu klik lagi di sini. Karena ini ruang ini tembus nanti seperti ini. Nah, begitu juga yang di sini, klik ini, kita klik juga ini. Oke, sesudah itu ini ada kita tekan enter terlebih dahulu. Ini juga sebenarnya ada ruang terbuka, tapi harus kita eh, lihat dulu jaraknya ini, yaitu 1,5 ini ke sini. Jadi kita kita kurangi terlebih dahulu. Ini panjangnya 150, 150 kurang 80 untuk ukuran pintu, jadinya 70 dibagi 2, 35.
35, sedangkan ini tadi, atau kita ukur saja ulang. Ini tekan DIM pada keyboard lalu enter. Kalau jarak ini ke sini, ini baru 150. Tetapi acuannya kita dari sini ke sini saja. Dari sini ke sini. 135. Jadi 135 ini kita kurangi menjadi 80. Adalah 5555 kita bagi 2 menjadi 27,5. Jadi eh, ini kita ke dinding, ke layar dinding. Setelah itu kita buat garis bantu, tekan perintah L pada keyboard lalu tekan enter. Kita klik di sini. Nah, kita buat sepanjang 15, tekan 15 enter. Lalu enter lagi. Satu lagi kita tempatkan di sini. Lalu escape, ini kita pindahkan sejauh 27,5 agar nanti sisa ruangnya 80. Tekan M, enter, arahkan ke bagian bawah ini, masukkan angka 27,5 atau 27,5 karena di dalam AutoCAD itu titik adalah koma. Lalu tekan enter. Begitu juga yang ini, sama juga. M, enter, 27,5 enter. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita ukur jaraknya, tekan DIM, enter. Apakah ini sudah 80? Oke, ini sudah 80, sudah seukuran jarak pintu. Lalu ini kita geser ke bagian samping, tekan M, enter. Eh, Lalu kita geser ke mari. Atau ini saya ulangi, tekan M, enter. Kita geser ke bawah ini, klik di sini. Oke, pastikan layarnya di dinding. Setelah itu baru ini kita potong. Tekan perintah TR pada keyboard lalu tekan enter 2 kali, klik di sini, klik sini. Oke, lalu tekan escape. Nah, hasilnya sudah seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan eh, membuat garis bantu untuk penempatan dimensi di setiap kolam dengan panjang garis bantunya 50. Oke, ini kita pastikan layar di layar garis bantu seperti ini. Pilih layar garis bantu, lalu tekan perintah L pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu kita klik di sini, arahkan ke atas, masukkan angka 50, lalu tekan enter 2 kali. Sepertinya ini sudah. Coba kita cek apakah terlalu panjang atau sudah pas. Oh, sudah pas ini 50. Lalu kita tekan lagi L, enter. Kita buat juga garis bantu ke arah sini. Masukkan angka 50, enter 2 kali. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke atas, tekan angka 50, lalu tekan enter 2 kali, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian samping, masukkan angka 50, tekan enter 2 kali. Setelah itu, di sini juga kita buat, tekan L, enter, klik di sini, masukkan angka 50, tekan enter 2 kali, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping, masukkan angka 50, tekan enter 2 kali. Lalu di sini juga tekan L, enter,
klik di sini, arahkan ke bagian bawah, masukkan 50, enter 2 kali. Lalu enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian samping, masukkan angka 50, tekan enter 2 kali. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya ini kita pindahkan, kita seleksi, lalu tekan M, enter. Ini kita pindahkan sejajar di sini, nanti kita tarik ini. Lalu ini kita klik, lihat ini sejajarkan, kita klik di sini. Oke, sudah seperti ini. Begitu juga dengan ini kita seleksi, lalu kita pindahkan M, enter. Kita klik di sini, pastikan arahnya sejajar dengan yang atas ini. Klik di sini. Sepertinya ini masih kurang sejajar. Kita buat garis bantu lain, L, enter. Kita klik di sini, arahkan ke bawah. Dia harus sejajar di sini. Klik di sini. Kita lihat apakah ini sejajar. Oke, sudah sejajar. Lalu tekan delete garis bantu yang tidak dipakai. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah itu, ini kita bisa copy lagi garis lainnya. Ini klik saja satu, lalu tekan CO, enter. Klik di sini, lalu kita taruh di sini, di setiap bagian kolam. Setelah itu, ini juga bisa kita buat. Klik ini, lalu tekan escape. Sesudah itu, ini kita copy lagi ini, tekan CO, enter. Lalu ini kita klik di sini, arahkan ke bagian ini, klik di sini, lalu klik di sini, klik di sini. Sesudah itu, tekan escape, lalu ini kita copy, CO, enter, klik di sini, arahkan di sini, lalu arahkan lagi di sini. Selanjutnya, arahkan ke sini dan klik lagi. Lalu tekan escape. Setelah itu, ini kita copy, klik ini, lalu CO, enter, klik di sini, klik di sini, dan klik di sini. Lalu tekan escape. Nah, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya, ini kita akan menempatkan dimensi. Nah, tentunya kita pilih layer dimensi. Nah, biasanya sebelum menempatkan dimensi, kita akan men-setting dimensi dan text stylenya terlebih dahulu. Biasa dengan menekan perintah D pada keyboard lalu tekan enter. Nah, di sini ada settingan dimension style sekaligus settingan text style. Tapi di sini saya tidak membahas settingan ini lagi agar video ini tidak
memakan waktu yang terlalu panjang. Anda bisa melihat cara mengatur dimensi dan tekstilnya di tutorial saya sebelumnya. Yang ini juga cara mengatur settingan AutoCAD untuk menggambar di dalam rumah. Silahkan buka video ini terlebih dahulu. Di sini ada settingan untuk layer, dimensi, tekstil, jendela, dan osnef. Oke, setelah itu, setelah kita memilih layar dimensi, maka kita bisa membuat dimensi dengan menekan perintah keydim untuk membuat banyak dimensi sekaligus. Keydim, enter. Lalu ini kita seleksi garis bantunya seperti ini. Lalu klik, lalu tekan enter. Nah, lalu kita tarik garis ke bagian atas kurang lebih sepanjang garis bantu tadi, kurang lebih seperti ini, lalu klik di sini. Oke, sudah seperti ini. Lalu tekan enter lagi. Lalu ini kita seleksi lagi yang bagian sini garis bantunya, klik, lalu enter, tarik ke bagian bawah, kurang lebih sepanjang ukuran garis bantu ini, kita tarik garis ke bawahnya, klik di sini. Oke, sudah seperti ini. Sesudah itu, eh, untuk bagian sampingnya juga ini kita geser terlebih dahulu. Eh, Tekan lagi perintah keydim pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu kita seleksi ini garis bantunya yang di samping ini, lalu klik, lalu tekan enter, tarik ke arah samping seperti ini, kurang lebih sepanjang garis bantu ini juga, misal segini. Oke, sudah terbentuk. Eh, Nah, sepertinya ini ada garis bantu yang tidak kita taruh, yaitu di sini. Oke, ini saya ulangi. Ini saya hapus terlebih dahulu. Saya seleksi, saya hapus, tekan delete. Harusnya di sini kita menempatkan dua buah lagi garis bantunya. Pastikan di layar garis bantu. Ini klik, lalu CO, enter. Ini kita klik di sini, lalu kita tempatkan di sini kurang lebih sejajar seperti ini, lalu klik. Lalu di sini juga kita arahkan ini sebantunya. Oke, klik di sini. Lalu escape. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita tekan perintah keydim lagi, keydim, enter. Seleksi garis bantunya, semua di bagian samping ini, klik, lalu tekan enter, tarik ke arah samping ini, kurang lebih sepanjang garis bantunya, misal sepanjang ini, klik, oke, sudah seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat lagi garis bantu untuk bagian samping ini. Tekan lagi keydim pada keyboard, lalu tekan enter. Seleksi garis bantu di samping kiri ini seperti ini, lalu klik, lalu tekan enter, arahkan ke atas seperti ini, tarik garis ini kurang lebih sepanjang garis bantu ini, yaitu di sini, klik. Oke, sudah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat panjang keseluruhan dengan dimensi biasa. Untuk panjang keseluruhan, tekan perintah DIM pada keyboard, lalu tekan enter. Kita klik di sini, lalu arahkan ke mari, klik di sini, lalu tarik ke atas, kurang lebih sepanjang ini, klik di sini. Nah, ini sepertinya kurang panjang. Seharusnya di sini tadi kita klik untuk satu laginya. Jadi ini saya ulangi, saya klik, saya hapus. Kita ulangi, tekan DIM pada keyboard, lalu tekan enter.
klik di sini. Nah, kita klik sampai di sini karena panjangnya sampai ke sini tadi. Jadi kita klik di sini, baru arahkan ke sini. Kurang lebih segini, klik. Lalu tekan enter. Setelah itu untuk arah di sini lagi, tekan DIM, enter. Klik di sini, arahkan ke mari. Klik di sini, lalu tarik ke atas. Lalu klik di sini. Oke, lalu tekan escape. Nah, ini sudah selesai. Kita buat dimensinya. Nah, ini dimensi yang ini berada di garis bantu, jadi kita klik, lalu kita klik dimensi ini, lalu klik di sini. Lalu pilih di layer dimensi. Oke, lalu tekan skip. Kalau yang ini bisa kita cek, sudah di dimensi. Yang ini juga sudah. Oh, ini masih di garis bantu. Oke, ini garis bantunya sudah bercampur dengan layar dimensi. Jadi untuk dimensi kita seleksi ulang seperti ini. Ini taruh di dimensi layarnya. Itu juga. Kalau ini sudah. Begitu juga yang ini. Taruh di layar dimensi. Oke, coba kita nonaktifkan layar garis bantu. Apakah ada dimensi yang hilang? Jika ada berarti masih ada dimensi yang berada di layar garis bantu. Klik di sini. Nah, ini ada yang hilang. Kita aktifkan lagi. Ini masih berada di layar garis bantu. Kita seleksi. Lalu ini pindahkan ke layar dimensi. Oke, ini layar garis bantunya. Coba kita nonaktifkan lagi. Oke, sudah seperti ini. Dimensi sudah berada di layar dimensi. Oke, kita coba aktifkan garis bantu. Lalu garis dimensinya kita nonaktifkan. Layar dimensinya, klik ini. Maka dimensi semua akan hilang dan tinggal garis bantu seperti ini. Oke, kita aktifkan lagi layarnya. Jadi penempatan itemnya sudah sesuai dengan masing-masing layar. Setelah itu kita tekan. Setelah itu kita akan membuat lagi layar teks. Setelah itu kita akan memberi teks keterangan pada tiap ruang. Ini kita pilih layar teks seperti ini. Sesudah itu kita akan membuat teks di tiap ruangan. Tekan perintah T pada keyboard untuk membuat teks. Tekan T, enter. Oke, yang pertama kita klik di sini. Ini bisa kita tulis asal teks seperti ini, nanti kita ubah. Oke, klik di sini. Setelah itu ini kita copy di setiap ruangan, tekan CO, enter. Ini bisa kita copy di sini, di sini. Lalu tekan skip setelah mengcopy semua teks di ruangan. Lalu ini kita tekan perintah ED pada keyboard, lalu tekan enter untuk mengedit teks. Klik di sini, kita edit teksnya. Ini adalah teras depan. Setelah itu
kita eh, di sini lagi kita klik yang ini. Lalu ini adalah ruang tamu. Ini kita pindahkan ke tengah seperti ini. Lalu ini kamar tidur 1, kamar tidur 1. Lalu kita klik di sini. Ini kamar tidur 2, kamar tidur 2. Kita seleksi, kita pilih yang ini, center. Lalu kita klik di sini, ini teras samping. Setelah itu, ini kita klik di sini. Ini ruang keluarga, ruang keluarga. Setelah itu, ini mushala. Nah, setelah itu kita klik ini tempat cuci. Setelah itu ini kamar mandi atau WC, kita singkat saja KM garis miring WC. Lalu ini dapur. Lalu klik lagi ini kamar tidur 3. Kamar tidur 3. Oke, ini kita sudah seperti ini. Kita klik sembarang tempat, lalu setelah itu tekan escape. Nah, ini kita geser sedikit. Klik lalu M, enter, kita geser ke bagian tengah kurang lebih seperti ini. Begitu juga dengan teks lainnya, kita geser ke bagian tengah ruangan agar lebih rapi. Lebih ini di sini. Lalu ini kurang lebih di sini. Lalu ini kurang lebih di sini tengah. Lalu ini kurang lebih di sini bagian tengahnya. Lalu ini kurang lebih di sini. Atau ini kita kecilkan teksnya, tekan ED, enter, klik di sini. Kita ubah ukurannya menjadi 20, lalu enter. Lalu skip. Kurang lebih seperti ini. Atau ini juga masih terlalu besar, kita kecilkan lagi. Ukurannya ini menjadi 18, enter. Klik. Oke, sudah seperti ini. Sesudah itu dapur sudah pas di tengah ini. Kita pindahkan terusan kamar WC-nya sedikit kita geser. Kurang lebih di sini. Lalu ini kita geser juga sedikit ke bagian tengah kurang lebih di sini. Oke, sudah selesai semua kita menempatkan teksnya. Langkah selanjutnya kita akan membuat arsiran terlebih dahulu. Kita buat arsiran di bagian kolomnya dulu. Nah, ini kita nonaktifkan dulu layer garis asnya agar memudahkan dalam penempatan arsiran. Lalu kita pilih kolom. Lalu tekan perintah H pada keyboard, lalu tekan enter. Maka akan muncul tab Hatch Creation. Lalu kita pilih ini yang solid, klik solid. Kalau tidak muncul di sini, maka bisa diklik ini terlebih dahulu. Nah, ada solid ini, klik ini. Lalu tinggal kita klik saja di bagian kolomnya.
Nah, ini untuk garis bantunya juga kita nonaktifkan dulu layarnya karena mengganggu dalam penempatan kolom. Oke, sudah seperti ini. Lalu tinggal kita klik di eh, ternyata ini juga untuk dimensinya kita nonaktifkan juga. Oke, sudah seperti ini. Baru kita klik di sini. Kita klik di setiap bagian kolomnya atau dindingnya juga kita nonaktifkan agar tidak mengganggu dalam penempatan kolom. Kita klik di sini di semua bagian kolom. Oke, ini semua bagian kolom sudah kita beri arsiran lalu tekan escape. Sesudah itu bisa kita aktifkan lagi layar dinding. Klik layar dinding seperti ini. Sesudah itu kita akan memberi arsiran pada layar dinding. Kita akan memberi arsiran pada bagian dinding. Pilih layar dinding. Ini layar dinding. Lalu tekan H, Enter. Muncul nanti saya ulangi, tekan perintah H untuk memberi arsiran lalu tekan Enter. Akan muncul tab Hatch Creation. Lalu kita klik ANSI 32 ini. Kalau tidak muncul ANSI 32 ini bisa diklik ini. Lihat ini ANSI 32, klik ANSI 32. Lalu untuk untuk skalanya 1 kita klik di sini. Lalu klik di sini untuk memberi arsiran pada dinding di setiap bagian dinding seperti ini. Tinggal klik-klik saja seperti yang saya lakukan. Oke, semua bagian sudah kita beri arsiran. Lalu tekan Escape. Nah, sepertinya ini ada sedikit kesalahan dalam saya memberi arsiran. Seharusnya di trust ini tidak perlu kita beri arsiran. Jadi kita tekan perintah TR pada keyboard lalu tekan Enter. Karena di trust ini ada arsiran tersendiri. Klik di sini untuk memotong arsiran di bagian trust. Dan ini juga trust samping. Lalu tekan Enter. Nah, ini seharusnya uh,
Untuk teras samping ini juga tertutup ininya karena beda ketinggian lantai. Untuk bagian satu garisnya ini tekan EX pada keyboard lo, tekan Enter 2 kali untuk menyambung garis ini, klik di sini, lalu tekan Escape. Sudah tersambung seperti ini. Nah, sesudah itu ini juga dinding luarnya kita potong TR, Enter 2 kali. Ini klik sini dan di sini juga. Lalu tekan Escape. Setelah itu baru kita beri arsiran pada teras ini. Tekan perintah H lagi pada keyboard lo, tekan Enter. Muncul tab Hedge Creation, lalu pilih yang Angel. Ini klik Angel. Lalu ini kalau tidak muncul arsiran Jeff Angel, klik di sini. Maka ini banyak arsiran, tinggal dicari saja Angel, yaitu ini dia, klik ini. Lalu untuk skalanya ini saya buat menjadi 4. Ini 4. Lalu tinggal kita klik di terasnya, klik di sini. Sepertinya ini 4 terlalu kecil. Saya tekan Escape. Lalu ini kita hapus, kita ulang, delete. Lalu tekan H lagi pada keyboard, lalu tekan Enter. Pilih Angel ini, klik Angel ini. Kalau tidak muncul, klik di sini. Lihat cari Angel, yaitu ini dia. Lalu untuk skalanya saya buat menjadi 5, lalu tekan Enter. Tinggal kita klik di sini, klik di sini di bagian terasnya, lalu klik lagi di teras depan. Lalu tekan Enter atau Escape. Sesudah selesai memberi arsiran pada teras ini. Oke. eh, Langkah selanjutnya kita akan mereview singkat bagian tiap ruangannya ini. Kita aktifkan dulu layer yang perlu, yaitu garis as dan dimensi. Sedangkan garis bantu tidak diperlukan, jadi tidak usah kita aktifkan layernya. Oke, sudah seperti ini. Yang pertama kita lihat di sini. Ini ada teras depan dengan lebar 3 meter dan panjang 2 meter. Lalu ada ruang tamu dengan lebar 3 meter, panjang 3,5 meter. Lalu ada kamar tidur 1 dengan lebar 3 meter, panjang juga 3 meter. Lalu di sini ada lagi ruang keluarga dengan lebar 3 meter, panjang 5,5 meter. Lalu ada kamar tidur 2 dengan panjang dan lebar sama-sama 3 meter. Lalu ada teras samping dengan lebar 3 meter, panjang 2 meter. Lalu ada musola dengan panjang dan lebar sama-sama dengan panjang dan lebarnya, panjangnya 1,5 meter dan lebarnya 2 meter. Lalu di sini ada tempat cuci, lalu ada kamar mandi dan WC dengan lebar 2 meter dan panjang 1,5 meter. Lalu ini ada dapur dengan lebar 4 meter dan panjang 3 meter. Lalu ada kamar tidur yang ketiga dengan panjang dan lebar sama-sama 3 meter. Jadi secara keseluruhan untuk denah rumah ini panjang lebarnya keseluruhan 9 meter dan panjangnya keseluruhan 13 meter dalam skala 1:100 ini. Jadi denahnya ini adalah denah rumah ukuran 9x13 dengan bentuk letter L seperti ini. Nah, ini tidak kita perlukan, bisa kita hapus. Kita nonaktifkan agar ukurannya lebih lebar. Tekan Z, Enter, lalu Enter untuk menampilkan tampak secara keseluruhan seperti ini. Nah, inilah hasil akhir dari gambar rumah ukuran 9x13 dengan bentuk
letter L. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.